Hai, happy Monday. Jumpa lagi dengan saya Tina dan sahabat baru kita Yulita dari Singaraja. Hai, saya Yulita dari Singaraja. Dengan saya Eka dari Jakarta. Kami akan bersama-sama membawakan bacaan-bacaan dalam dua bahasa. Semuanya dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Selamat menikmati. Orang kudus hari ini adalah Santo Yohanes dari Salib. Beliau adalah sahabat baiknya Santa Teresa dari Avila walaupun usianya jauh lebih muda. Dan menurut kisah-kisah, keduanya memiliki kehidupan rohani yang tinggi sekali sehingga sering mengalami ekstasi atau bisa melayang pada saat menerima komuni, dan ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh atau meditasi, raga mereka bisa keluar, roh mereka bisa keluar dari raganya dan mereka bisa bercakap-cakap di atas atap biara. Wow. Semoga kisah mereka meneguhkan iman kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Daily reading, Monday 14 December 2020. First reading from Number. When Balaam raised his eyes and saw Israel encamped tribe by tribe, the Spirit of God came upon him, and he gave voice to his oracle. The utterance of Balaam son of Beor, the utterance of a man whose eyes is true, the utterance of one who hears what God says, and knows what the Most High knows, of one who sees what the Almighty sees, enraptured and with eyes unveiled. How goodly are your tent, O Jacob! Your enchantment, O Israel! They are like garden beside a stream, like the cedars planted by the Lord. His will shall yield free-flowing waters. He shall have the sea within reach. His king shall rise higher, and his royalty shall be exalted. Then Balaam gave voice to his oracle, the utterance of Balaam son of Beor, the utterance of the man whose eyes is true, the utterance of one who hears what God says,
and knows what the Most High knows. A one who sees what the Almighty sees, enraptured and with eyes unveiled. I see him, thought not now, I behold him, thought not near. A star shall advance from Jacob, and a staff shall rise from Israel. Tanggapan dengan referen, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Referen, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Referen, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Referen, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Responsorial Psalm. Teach me your ways, O Lord. Your ways, O Lord, make known to me. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior. Responsorial Psalm. Teach me your ways, O Lord. Remember that your compassion, O Lord, and your kindness are from of old. In your kindness remember me, because your goodness, O Lord. Responsorial Psalm. Teach me your ways, O Lord. Good and upright is the Lord. Thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice. He teaches the humble his way. Teach me your ways, O Lord. Alleluia. Alleluia, alleluia. Show us, Lord, your love and grant us your salvation. Alleluia, alleluia. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus,
Kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Tuhan. The Gospel of the Lord from Matthew. When Jesus had come into the temple area, the chief priests and the elders of the people approached him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" Jesus said to them in reply, "I shall ask you one question, and if you answer it for me, then I shall tell you by what authority I do these things. Where was John baptized from? Was it of heavenly or of human origin?" They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin, he will say to us, 'Then why did you not believe him?' But if we say of human origin, we fear the crowd, for they all regard John as prophet." So they said to Jesus in reply, "We do not know." He himself said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." The Gospel of the Lord. Bacaan tambahan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kau perintahkan mengembalakan umatku demikian? Mengapakah kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari yang kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan menundukkan segala musuhmu, juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya
seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. The oracle of Nathan. After David had taken up residence in his house, he said to Nathan the prophet, "See, I am living in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord is under tent cloth." Nathan replied to David, "Whatever is in your heart, go and do, for God is with you." But that same night the word of God came to Nathan. "Go and tell David my servant, thus says the Lord, it is not you who are to build the house for me to dwell in. For I have never dwelt in a house from the day I brought Israel up, even to this day, but I have been lodging in tent or tabernacle. As long as I have wandered about with all Israel, did I ever say a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd my people, why have you not built me a house of cedar? Now then, speak thus to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the flock, to become ruler over my people Israel. I was with you wherever you went, and I cut down all your enemies before you. I will make your name like that of the greatest on the earth. I will assign a place for my people Israel, and I will plant them in it to dwell there. They will never again be disturbed, nor shall the wicked ever again oppress them, as they did at the beginning. And during all the time when I appointed judges over my people Israel, and I will subdue all your enemies. Moreover, I declare to you that the Lord will build you a house. When your days have been completed, and you must join your ancestors, I will rise up your offspring after you, who will be one of your own sons, and I will establish this kingdom. He it is who shall build me a house, and I will establish his throne forever. I will be a father to him, and I shall be a son to me, and I will not withdraw my favor from him as I withdrew it from the one who was before me. But I will maintain him in my house and in my kingdom forever, and his throne shall be firmly established forever. In accordance with all these words and this whole vision, Nathan spoke to David. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for reading. Thank you for watching. Terima kasih sudah membaca dan sudah mendengarkan bacaan ini. Jangan lupa like, share, and comment. Dengan men-sharekan video ini, Anda sudah ikut melakukan penginjilan. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua.